Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DP Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon bantuannya teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Oke, untuk kesempatan kali ini sesuai yang sudah tertera di layar bahwa saya akan membahas latihan soal P3K Guru Matematika khususnya untuk SMP. Bagaimana untuk pembahasannya? Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Oke, di contoh soal yang pertama, diketahui A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. ABC adalah tiga anggota yang berbeda dari A, dan A pangkat B dipangkatkan C sama dengan N. Nilai maksimum dari N adalah, oke, jadi untuk mendapatkan nilai N yang maksimum dari bentuk bilangan berpangkat, di sini bilangan berpangkatnya A dipangkatkan B, kemudian dipangkatkan C sama dengan N ya. Jadi untuk mendapatkan nilai N yang tertinggi atau maksimum, maka kita pertama tentukan dulu nilai A pangkat B-nya. Ya, yang ini A pangkat B, kita tentukan dulu. Nah, angka A pangkat B itu kita bisa gunakan 3 dan 4. Lebih besar mana antara 3 pangkat 4 atau 4 pangkat 3? Nah, kita coba hitung kalau misalkan di sini untuk yang besar itu lebih di 3 pangkat 4 ya. Jadi kita ambil 3 yang 3 pangkat 4. Jadi A pangkat B itu 3 pangkat 4. Nah, kemudian kita tinggal tentukan pangkat yang C-nya, yang C ini. Nah, pangkat yang C itu kita pangkatkan berapa? Karena di sini sisa tinggal angka 2, 1 dan 0, maka kita ambil bilangan tertinggi yaitu yang 2. Jadi hasilnya itu 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Hasil dari 3 pangkat 4 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 4 itu 3, 3, 9, 9 ke 3, 27, 81. Kemudian dipangkatkan 2. 81 dipangkatkan 2 hasilnya berapa? Bentar saya coba cek. Hasilnya 6561. Jadi jawabannya yang B ya, 6561 yaitu yang B. Oke. Itu dia untuk caranya. Jadi kita pertama tentukan dulu A pangkat B-nya, baru ditentukan pangkat yang C-nya ya. Oke, langsung saja kita ke contoh yang berikutnya. Nomor 2, dua akuarium A dan B diisi air sehingga volumenya sama yaitu 64.000 cm3. Anto memiliki 30 kelereng kecil dan 20 kelereng besar yang akan dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Ke dalam akuarium A dimasukkan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar sehingga volume akuariumnya menjadi 64.821 cm3. Sedangkan ke dalam akuarium B dimasukkan 21 kelereng dan 7 kelereng besar menjadi 64880. Volume seluruh kelereng Anto yang tidak dimasukkan ya. Jadi volume sisanya ya yang tidak dimasukkan ini. Oke. Jadi untuk mencari volume akuarium volume kelereng yang tidak dimasukkan, kita cari dulu yang sudah dimasukkan ya. Pertama volume awalnya 64.000, jadi ini 64821 berarti dia volumenya ini. Yang ini berarti ini. Oke. Oke, kita langsung ke persamaannya, kita tentukan dulu. Di sini untuk persamaannya itu 7 kelereng kecil. Yang A ya, ini yang A 7 kelereng kecil ditambah dengan 7 kelereng besar. 7 kelereng besar sama dengan berapa? 7 kelereng kecil tambah 7 kelereng besar sama dengan 821 1/3. Oke. Kemudian untuk yang B, yang akuarium B, 21 kelereng kecil 21 kelereng kecil ditambah dengan 7 kelereng besar itu sama dengan 880. Nah, kemudian ini kita eliminasi, kita kurangkan ya. Jadi ini tinggal negatif 14 kelereng kecil sama dengan ini negatif 58 2/3. 58 2/3 kelereng volume ya, sorry. Kemudian setelah itu ini jadi negatif kita eliminasi ya. Jadi ini 14 kelereng kecil
sama dengan ini kita jadikan samakan penyebutnya, jadikan pecahan biasa, jadikan pecahan biasa menjadi 176/3. Oke, setelah itu berarti ini kita pindah ke yang 14-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi K sama dengan 176/14 kali 3, 42. Oke, itu K-nya kita coba sederhanakan, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 dapat 88, gini kita bagi 2 dapat 21. Jadi K-nya itu sama dengan yang kelereng kecil itu 88/21. Lanjut untuk berikutnya, berarti kita tinggal substitusi 21K plus 7B sama dengan 880. 21 K-nya 88 per 21 ditambah B kali ya, ditambah 7B 7B sama dengan 880. Oke, kemudian ini kita sederhanakan, jadi ini 7B sama dengan 880, kita pindah dikurang 88, jadi B nya sama dengan ini tinggal 792 dibagi dengan 7. Nah, jadi B nya 792 9 ya, 792 dibagi 7. Nah, kemudian kita cari yang ditanyakan tadi ya, kelereng sisanya. Kelereng yang kecil itu sebelumnya 30 dikurang 7 sama 21, berarti dikurang 28. Berarti sisa 2. 2 dikali kelereng kecil ditambah dengan 20 dikurang 7, 7, 14, 6 ya, masih 6. 6 dikali kelereng besar. Tinggal kita substitusikan K-nya. 2 dikali 88/21 ditambah 6 kali 792/7. Oke, ini jadinya 176/21 tambah 4752/7. Ini jadi berapa? Oh ya, kita samakan ya, berarti samakan jadi 21, tetap 176 ditambah yang ini 21 kali 7 bagi 7 dapat 3, ini dikalikan 3 hasilnya 14256. Jadi ini 14432 dibagi 21. Ini berapa? Ini kita sederhanakan, itu didapatkan 687 ya, 687 5/21. Jadi jawabannya yaitu yang mana? 687 5/21 yang D ya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Contoh nomor 3, hasil ikan tangkapan atau HIT seorang nelayan selama bulan Januari 2019 turun 25% dibanding bulan sebelumnya. Ini saya coba langsung aja ya. Di sini itu kan dia yang bulan Januari, berarti J itu sama dengan turun 25%, berarti tinggal 75/100 dikali bulan sebelumnya apa? Desember. Kemudian yang bulan Februari F itu turun 20%, berarti tinggal 80/100 dikali dengan bulan Januari. Nah, kemudian bulan Maret itu turun 10%, berarti masih 90% kali bulan sebelumnya, bulan Februari, menjadi 108, berarti sama dengan 108.
8. Oke, itu dia untuk persamaan yang kita dapat. Sekarang yang akan kita cari, itu kita coba cari yang D-nya dulu. Karena D itu kan yang kita ketahui yang di paling ujung ya. Jadi kita cari yang D atau Desembernya. Jadi D, kita ubah dulu dari sini. D sama dengan 100 per 75 dikali J. Yang ini J sama dengan 100 per 80 dikali F. Yang ini F-nya sama dengan 100 per 90. Kita pakai yang ini aja ya, jangan M-nya, karena kan ini sudah diketahui M-nya berapa. Kali 108. Oke. Ini kita bisa sederhanakan. Ini coret 1 nolnya, ini bagi ini dapat 12. Ya, berarti ini sama dengan 120. Oke. F-nya 120. Lalu kita substitusikan dari D. D sama dengan 100 per 75 dikali dengan J. J-nya kita langsung substitusikan yang ini. J-nya itu 100 per 80 dikali F. F-nya kita substitusikan yang paling bawah ini, 120. Oke, kita tinggal coba bagi. Ini bagi 25 dapat 3, 25 dapat 4. Ini kita bagi 3, 1 bagi 3 dapat 4. 8 bagi 4 ini dapat 2, bagi 2 ini dapat 2. Oke, ini nolnya coret 1, coret 1. Berarti tinggal 2, 0, 0. Berarti ini sama dengan 200. Jadi jawabannya yang D itu sama dengan 200. Nah, kita coba cek di pilihan gandanya ya. Yang A, HIT bulan Desember 2018 sebanyak 200. Oh, langsung ini. Jadi jawabannya sudah tepat yang A ya. HIT bulan Desember 2018 yaitu 200 kg. Itu cara cepatnya. Kalau misalkan seharusnya ini dicari satu persatu. Dari yang paling bawah tadi F 120, kemudian kita nyari ini ke atas, kemudian nyari lagi ke atas. Tapi saya coba disusun seperti ini. Seperti ini ya. Disusun seperti ini biar ini lebih mempermudah. Menurut saya ini lebih mempermudah dan lebih cepat. Kalau misalkan teman-teman lebih terbiasa menggunakan cara yang dari bawah dicari, kemudian cari lagi sampai atas, itu juga no problem ya. Oke, kita lanjut untuk contoh yang keempat. Oke, untuk contoh nomor 4, jika X sama dengan 2P dikurang 4Q, kemudian Y sama dengan min P ditambah 2Q, maka nilai 2X kuadrat min 3XY plus Y kuadrat per X kuadrat min Y kuadrat adalah. Oke, kita coba di sini kita asumsikan dulu. Misalkan ini X-nya kan 2P min 4Q, Y-nya min P plus 2Q. Kita coba kalau misalkan X plus Y ya, X plus Y itu berarti 2P min P, berarti tinggal P min 4Q plus 2Q, berarti min 2Q. Oke, kemudian kalau yang X min Y, X min Y berarti ini 3P, ini min 6Q. Oke, itu dia untuk X plus Y dan X min Y. Kita coba uraikan dulu untuk yang ditanyakan yang ini ya. Kita uraikan itu menjadi 2X kuadrat dikurang 3XY ditambah Y kuadrat dibagi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan ini, jadi kita uraikan jadi X kuadrat plus X kuadrat plus Y kuadrat min 3XY. Oke, yang bawah kita uraikan juga, ini jadi X plus Y X min Y gitu ya, karena X kuadrat min Y kuadrat ini ya, X plus Y X min Y.
Kemudian yang atas kita coba buatkan pemfaktoran antara x kuadrat ini dengan yang y kuadrat ini ya. Jadi ini x plus y kuadrat kemudian dikurang 2xy ditambah x kuadrat dikurang 3xy per x plus y x min y. Lanjut, selanjutnya berarti kita coba ubah yang atas ini ya, yang min 2xy sama min 3xy ini. Jadi ini menjadi x plus y kuadrat ditambah x kuadrat min 5xy per x plus y x min y sama dengan x plus y kuadrat ditambah, ini kita coba keluarkan x nya, jadi ini x dikali x min 5y, bisa ya gitu ya, per x plus y x min y. Oke, selanjutnya ini dari sini sudah tidak bisa disederhanakan. Kita coba substitusikan dulu ya. Ini jadi p min 2q kuadrat ditambah 2p min 4q, kemudian ini dikali 2p dikali 2p min 4q min 5 ya, min 5 dikali y nya min p plus 2q kurung tutup lagi 1. Oke, per penyebutnya ini jadi p min 2q, ini 3p min 6q. Oke, kalau sudah, sekarang kita yang belakang ini coba kita sederhanakan, yang ini ya, kita coba sederhanakan jadi tetap yang depan p min 2q kuadrat ditambah 2p kurang 4q. Nah, yang ini jadi 7p 2 ya, 2p ini min plus ya, plus 5p. Kemudian 7p yang kemudian ini q-nya min 4, jadi min 4 min 10 ya, berarti min 14. Min 14 q per p min 2q 3p min 6q. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini kan jadinya p kuadrat dikurang 4pq kemudian ditambah 4p kuadrat 4q kuadrat ditambah 14 p kuadrat min 56pq ditambah 6q kuadrat. Setelah itu yang bawah itu berarti 3p kuadrat dikurang 12pq ditambah 12q kuadrat ya. Itu hasil dari penguraiannya. Setelah itu yang atas kita sederhanakan menjadi 15p kuadrat
dikurang 60 PQ ditambah 60 Q kuadrat. Oke, per 3P kuadrat dikurang 12 PQ tambah 12 Q kuadrat. Oke, masih lanjut lagi. Ini jadi faktorkan ya, kita coba keluarkan 5 kali 3P kuadrat min 12 PQ tambah 12 Q kuadrat per 3P kuadrat min 12 PQ plus 12 Q kuadrat. Ini coret aja ya, langsung dapat 5 berarti. Jadi jawabannya yang D, 5. Oke, teman-teman, cukup panjang ya untuk soal ini, cukup panjang. Ini sebagai latihan buat kita ya, agar kedepannya bisa lebih lancar dalam memanipulasi atau mengoperasikan bentuk-bentuk bilangan bervariabel seperti ini. Oke, saya kira sampai sini terlebih dahulu untuk pembahasan soal kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share biar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.